Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang pertama, yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, Bapak Iqbal Ammar Muzaki, dan yang saya banggakan semua teman-teman perkuliahan kelas 3C Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Agama Islam. Baik, kenalkan, di sini saya Abdurrahman Hanif dari kelas 3C yang akan mempraktekkan bagaimana metode atau cara pembelajaran di ranah pendidikan agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang PBL, PJBL, dan quantum learning. Baik, berikut ini adalah videonya. Baik, para siswa dan siswi Pondok Pesantren Fatimiyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian. Ya, karena kalau kita tidak paham, kalau kita tidak mengerti apa itu problem based learning, ya kita tidak akan bisa menerapkan, kita tidak akan bisa cintai. Karena kalau kita sudah cinta akan suatu materi atau pelajaran, insya Allah kita akan cepat mengerti. Maka dari itu saya akan memperkenalkan dulu apa itu problem based learning atau PJL. Nah, jadi teman-teman semuanya, problem based learning atau PBL adalah model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik untuk selalu berpikir kritis, ya, dan selalu terampil dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, alur kerja peserta didik tersebut bergantung pada seberapa kompleks permasalahan yang diberikan, sama halnya seperti project based learning. Tingkat keberhasilan metode ini bergantung kepada keaktifan peserta didik. Nah, semakin aktif peserta didik, maka semakin keterampilannya semakin berpikir. Manfaat keterampilan berpikirnya akan semakin besar peluang masalah untuk diselesaikan. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu menurut para ahli beberapa pengertian problem based learning. Menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Dutch, yaitu menurut Dutch ini menjabarkan bahwa problem based learning adalah pemodel pembelajaran yang menantang siswa untuk belajar bagaimana belajar, bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Kemudian yang kedua, menurut Arends, yaitu suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa dihadapkan pada masalah autentik nyata sehingga diharapkan mereka dapat menyusun pengetahuan sendiri, menumbuhkan kekembangan keterampilan tinggi dan inukuri, memandirikan siswa dan meningkatkan kepercayaan dirinya. Kemudian yang ketiga ada menurut G.D. Gunanantara, yaitu suatu pendekatan pembelajaran dengan membuat konfrontasi kepada pembelajaran dengan masalah-masalah praktis atau pembelajaran yang dimulai dengan pemberian masalah dan memiliki konteks dengan dunia nyata. Nah, adapun tujuan problem based learning yang pertama adalah meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik, melatih peserta didik dalam menyelesaikan suatu permasalahan secara sistematis, membantu peserta didik dalam memahami peran dewasa di kehidupan nyata. Dan yang keempat, mendorong peserta didik untuk menjadi individu yang bertanggung jawab. Itu tadi sekilas tentang
PBL, Problem Based Learning. Baik teman-teman semuanya, di sini contoh tahap pembelajaran Problem Based Learning. Saya akan mengusung tema atau topik tentang kependudukan dan lingkungan. Nah, subtopik atau temanya adalah dampak peningkatan jumlah penduduk terhadap masalah lingkungan. Kompetensi dasar, model dasarnya adalah mendeskripsikan penyebab perkembangan penduduk dan dampaknya bagi lingkungan. Dia menyajikan hal penelusuran informasi tentang perkembangan penduduk dan dampaknya bagi lingkungan. Nah, indikatornya menyebut dampak peningkatan jumlah penduduk terhadap masalah lingkungan. Kemudian menjelaskan keterkaitan antara jumlah penduduk dengan jumlah sampah yang dihasilkan oleh penduduk. Kemudian membuat laporan hasil penyelidikan tentang permasalahan sampah yang muncul di lingkungan dan sekitar siswa yang terjadi akibat peningkatan jumlah penduduk. Di sini saya akan mengalokasikan waktu yaitu 2 pertemuan 5x40 menit. Nah, sintak pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. Yang fase pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Nah, guru caranya sebagaimana? Yang pertama, guru menunjukkan kepada peserta didik sebuah foto atau gambar yang menunjukkan menumpuknya sampah di tepi jalan di tengah-tengah lingkungan padat penduduk seperti gambar di atas. Nah, peserta didik mengamati gambar yang ditunjukkan oleh guru dan kemudian peserta didik diminta memberikan tanggapan dan pendapat terhadap gambar atau foto yang diberikan. Yang keempat, peserta didik diberikan kesempatan untuk menetapkan permasalahan dalam bentuk pertanyaan yang berhubungan dengan gambar yang diamati. Contoh pertanyaan itu adalah mengapa sampah dapat menumpuk. Nah, kemudian fase kedua, mengorganisasi peserta didik dalam belajar. Guru membantu peserta didik mendefinisikan dan mengorganisasikan pertanyaan atau masalah yang akan dicari penyelesaiannya. Peserta didik diberi tugas untuk menggali informasi dari buku IPA ya, atau dari buku lainnya tentang pengaruh jumlah penduduk terhadap sampah yang dihasilkan secara berkelompok. Fase yang ketiga adalah membimbing penyelidikan peserta didik secara mandiri maupun kelompok. Nah, peserta didik mengumpulkan informasi untuk membangun ide mereka sendiri dalam memecahkan masalah tentang pengaruh jumlah penduduk terhadap sampah yang dihasilkan. Kemudian peserta didik berdiskusi dalam kelompok mencari solusi terkait dengan masalah yang telah diidentifikasikan. Kemudian guru membagikan lembar kerja menghitung volume sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga. Peserta didik dapat melakukan penyelidikan mulai lembar kerja dengan menugaskannya di luar pembelajaran. Dan yang terakhir, guru membimbing penyelidikan yang dilakukan peserta didik. Dan fase yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, peserta didik mencatat data hasil penyelidikan kelompok dalam lembar kerja. Peserta didik mengolah data yang diperoleh dari kelompoknya. Peserta didik menjawab pertanyaan pada lembar kerja. Peserta didik menyajikan hasil pengolahan data dalam bentuk. Nah, kemudian fase yang kelima adalah menganalisis atau mengevaluasi proses pemecahan masalah laporan tertulis. Nah, peserta didik dan guru mengevaluasikan hasil penyelidikan melalui diskusi kelas. Peserta didik dibimbing guru untuk menganalisis hasil pemecahan masalah tentang jumlah penduduk dan sampah di lingkungan sekitar. Nah, peserta diharapkan menggunakan buku sumber untuk membantu mengevaluasi hasil diskusi. Selanjutnya, peserta didik diminta mempresentasikan hasil penyelidikan dan diskusi di depan kelas. Dilanjutkan dengan penyamaan persepsi. Kelompok peserta didik yang berhasil memecahkan permasalahan diberi penghargaan. Yang terakhir, guru melakukan evaluasi hasil belajar mengenai materi yang telah dipelajari peserta didik. Dapat menggunakan paper and pencil test atau authentic assessment. Nah, itu tadi demikianlah contoh penerapan model pembelajaran based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Semoga bermanfaat. Nah, yang keenam, prinsip metode yang keenam itu adalah perayaan.
adalah sebuah aktivitas yang melekat pada diri manusia. Bagi anak-anak, merayakan sesuatu menjadi kesenangan dan dorongan semangat untuk terus berproses. Maka dari itu penting kiranya melakukan bersama siswa di sekolah. Tidak perlu menunggu siswa-siswi kita mendapat nilai bagus atau prestasi yang gemilang. Justru kita harus merayakan pencapaian mereka meskipun sederhana. Misal, ketika mereka berhasil menerapkan suatu materi dan sangat baik dalam kehidupan mereka. Contoh lain, saat tugas dari kita dikerjakan dengan penuh antusias. Nah, dengan demikian siswa merasa dihargai dan mendapat dukungan untuk terus belajar dengan giat. Nah, konsep ini tidak hanya bermanfaat bagi siswa, namun juga dibutuhkan oleh kita selaku tenaga pendidik. Mengaplikasikan metode quantum teaching itu perlu kesabaran dan ketekunan. Apabila kita berhasil melakukannya, maka buatlah KBM yang terus dinamis, kreativitas, tidak boleh stagnan. Ya, selamat mencoba dan semoga berhasil. Itulah tadi tentang materi-materi sempat dijelaskan tentang proyek ini. Kemudian saya akan memberikan contoh apa itu contoh dari penerapan PBL dan PJBL. Kemudian di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang namanya pengertian project based learning. Nah, project based learning atau disebut dengan PJBL adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran. Menitik beratkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk. Nah, artinya peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan aktivitas belajarnya sendiri, mengerjakan proyek pembelajaran secara kolaboratif sampai diperoleh hasil berupa suatu produk. Itulah mengapa kesuksesan pembelajaran ini sangat dipengaruhi oleh keaktifan peserta didik. Nah, kemudian di sini akan saya menjelaskan pengertian proyek based learning menurut para ahli. Di sini para ahli boleh saja memiliki penafsiran arti yang berbeda-beda, namun inti dasarnya tetap sama. Nah, project based learning adalah model pembelajaran berupa tugas nyata seperti kerja proyek, berkelompok, dan mendalam untuk mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Nah, adapun pengertian based learning menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Goodman dan Stevers. Dia mengatakan bahwa PJBL itu adalah pendekatan pengajaran yang dibangun atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. Kemudian yang kedua, menurut Medwena, yaitu model pembelajaran yang memberikan kesempatan pada pendidik untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Dan yang terakhir menurut Fatur Rahman, yaitu model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai sarana pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan kemudian di sini saya akan menjelaskan tujuan project based learning. Nah, dengan diterapkannya suatu model pembelajaran untuk mengandung tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan project based learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, melatih sikap proaktif peserta didik dalam memecahkan suatu masalah. Dan yang kedua, mengasah kemampuan peserta didik dalam menguraikan suatu permasalahan di kelas. Dan yang ketiga, meningkatkan keaktifan peserta didik di kelas dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks sampai diperoleh hasil nyata. Yang keempat, mengasah keterampilan peserta didik dalam memanfaatkan alat dan bahan di kelas guna menunjang aktivitas belajarnya. Dan yang kelima, dari tujuan project based learning adalah melatih sikap kolaboratif peserta didik. Nah, itulah tadi beberapa pengertian dan tujuan pengertian menurut para ahli dan tujuan project based learning. Dan di sini saya akan mencontohkan model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning.
Pada penerapannya, dalam pembelajaran guru atau peserta didik dapat bekerja sama mendesain proyek, merancang perencanaan proyek, dan menyusun jadwal untuk membantu pembelajaran ini. Nah, guru dapat mendesain instrumen-instrumen lembaga kerja peserta didik dikarenakan pelaksanaan pembelajaran umumnya dilakukan sebagai tugas di luar tatap muka, kecuali pelaporan hasil proyek. Untuk penilaiannya, guru harus menyiapkan instrumen penilaian proyek. Nah, berikut ini contoh kegiatan pembelajaran dan bekerja pelaksanaan tugas proyek yang akan dilakukan peserta didik. Di sini ada kompetensi belajar, kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya pertama, mendeskripsikan konsep medan magnet, indukasi elektromagnetik, ya, dan penggunaan dalam produk teknologi serta pemanfaatan medan magnet dalam pergerakan navigasi hewan untuk mencari makanan dan migas. Kemudian yang selanjutnya, kompetensi selanjutnya, membuat karya sederhana yang memanfaatkan prinsip elektromagnetik dan atau induksi elektromagnetik. Nah, di sini saya akan mengambil topik mengenai kemagnetan dan manfaatannya dalam produk teknologi. Subtopiknya apa? Subtopiknya ini di sini saya akan menjelaskan kemagnetan dalam produk teknologi. Indikatornya apa? Menjelaskan prinsip elektromagnetik, menyebut contoh-contoh penerapan elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari, membuat bel listrik. Nah, penentuan pertanyaan mendasar. Peserta didik diminta untuk mengamati video atau gambar tentang beberapa penggunaan elektromagnet dalam kehidupan sehari-hari dan mengamati demonstrasi tentang bel listrik. Peserta didik diminta membuat pertanyaan untuk mengemukakan rasa ingin tahunya tentang bel listrik. Misalnya, apakah kita dapat membuat bel listrik sendiri? Nah, seperti itu. Jadi kita mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Kita sebelumnya dalam PJBL ini, dalam model PJBL ini kita harus memberikan pertanyaan dulu. Yang pertama itu kita membuat pertanyaan untuk mengemukakan rasa ingin tahunya, ya, tentang tadi yang materi yang akan kita sampaikan tentang bel listrik. Misalnya seperti itu contohnya. Apakah kita dapat membuat bel sendiri? Nah, dengan seperti itu si murid peserta didik itu akan berpikir terlebih dahulu agar berpikir apa sih bel listrik, seperti apa dan segala macam. Nah, kemudian mendesain perencanaan proyek. Guru mengajak peserta didik untuk merencanakan sebuah proyek membuat bel listrik. Peserta didik mengumpulkan informasi tentang cara kerja bel listrik dan berbagai sumber. Peserta didik mengasosiasi informasi yang diperoleh sehingga dapat membuat rancangan proyek membuat bel listrik secara kolaboratif dengan pengajaran agar mereka merasa memiliki atas proyek tersebut. Peserta didik membuat aturan penyusunan proyek, misalnya dilakukan secara berkelompok waktu kegiatan melakukan perancangan dan mempelajari bahan-bahan yang perlu untuk membuat bel listrik. Nah, di dalam PJBL ini kita kepada siswa itu dibuat kelompok terlebih dahulu. Nah, dibuat kelompok terlebih dahulu, kemudian si peserta didik ini kita berikan materi tentang bagaimana sih cara merancangnya atau bagaimana cara mengoperasikannya, dan kemudian kita kasih tahu dulu bahan-bahan yang perlu yang diperlukan untuk membuat bel listrik. Bahan-bahannya seperti ini, contoh butuh stop kontak atau butuh saklar dan butuh baterai dan lain sebagainya. Jadi seperti itu dalam metode pembelajaran project based learning ini. Dan kemudian menyusun jadwal. Peserta didik menyusun jadwal penyelesaian proyek. Contoh jadwal dalam kegiatan proyek ini pembuatan bel listrik. Jadwal yang pertama, jadwalnya adalah perancangan proyek tahap muka 1. Ya, perancangan proyek itu di tatap muka yang pertama. Nah, rencana kegiatannya apa saja? Yang pertama, mengkaji konsep elektromagnetik dari buku sumber atau internet, merancang pembuatan bel listrik dan melaporkan rancangan bel listrik. Dan jadwal yang kedua itu tugas proyek di rumah, di luar tatap muka. Nah, rencana kegiatannya apa saja? Yang pertama memperbaiki rancangan bel listrik, membuat bel listrik berdasarkan rancangan yang sudah diperbaiki.
kemudian mencatat proses pembuatan bel listrik, melakukan uji coba bel listrik, membuat laporan pembuatan bel listrik. Dan kemudian pelaporan proyek tatap muka. Yang kedua, melaporkan hasil pembuatan bel listrik. Peserta didik mengkomunikasikan hasil rancangan bel listrik dan jadwal proyek di depan kelas. Guru memberikan masukan kepada peserta didik terhadap rancangan proyek tersebut. Nah, jadi dalam project based learning ini kita memerintahkan ke siswa itu agar yang setelah di kelompok tadi itu kita panggil satu orang perwakilan kelompoknya, kita kita perintahkan, kita bimbing untuk maju ke depan, perwakilan satu kelompoknya. Kelompok lain kemudian menjelaskan mengemukakan hasil materi yang dicari oleh kelompok tersebut. Nah, selanjutnya adalah memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Nah, peserta didik melaksanakan proyek membuat bel listrik sesuai rancangan bersama-sama kelompoknya. Kemudian peserta didik melakukan uji coba bel listrik. Kemudian peserta didik mencatat data hasil uji coba. Dan selanjutnya peserta didik mengolah data hasil uji coba. Nah, selama penyelesaian proyek, guru memonitor aktivitas yang penting dari peserta didik, menanyakan masalah-masalah yang ditemui pada saat membuat bel listrik. Peserta didik membuat laporan proyek. Nah, kemudian menguji hasil. Setelah merancang bagaimana melakukan atau bagaimana membuat bel listrik, dan terakhir itu menguji hasil pembelajaran mereka, menguji hasil yang mereka pelajari. Apa saja isinya? Yang pertama, peserta didik mengomunikasikan hasil proyek pembuatan bel listrik dengan cara presentasi dan mendemonstrasikan di depan murid-murid, di depan kelas. Nah, kemudian di samping itu guru juga harus menilai laporan rancangan bel listrik, laporan hasil pembuatan bel listrik sesuai rancangan. Yang kemudian peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru berkaitan dengan pembuatan bel listrik. Dan yang selanjutnya, guru memberikan saran-saran untuk perbaikan pembuatan bel listrik. Nah, setelah itu semua dilakukan dan di terakhir sebelum ditutup itu kita mengevaluasi pengalaman apa? Pengalaman selama dia membuat bel listrik atau selama dia mempelajari tentang pembuatan bel listrik, seperti itu. Yang pertama, peserta didik diminta untuk mengungkapkan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Nah, pada akhir proses pembelajaran, guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas selama merancang dan membuat bel listrik. Kemudian guru dan peserta didik mengembangkan diskusi untuk memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan baru, new inquiry, untuk menjawab pertanyaan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran. Itu tadi tahap-tahap contoh bagaimana penerapan kepada siswa-siswa mengenai project based learning atau project based learning PJBL. Baik teman-teman semuanya, terakhir saya akan menjelaskan tentang pengertian quantum teaching learning atau quantum learning teaching dan bagaimana tips menerapkannya dalam KBM. Nah, jadi yang pertama apa sih metode quantum teaching itu? Nah, quantum teaching itu adalah sebuah metode belajar yang dinamis dengan melakukan interaksi bersama siswa. Guru dituntut untuk selalu melibatkan mereka dalam pembelajaran sebagai subjek, bukan objek. Ya, tujuannya agar tercipta kegembiraan dalam belajar. Selain itu, siswa menjadi lebih percaya diri dalam mengutarakan pendapatnya di dalam kelas. Nah, metode ini berpegang teguh pada pedoman, bawalah dunia siswa ke dunia guru dan antarkan dunia guru ke dunia siswa. Berdasarkan asas tersebut, suasana yang interaktif adalah goal utama yang harus dicapai oleh guru. Membangun kedekatan bersama mereka tentu menjadi hal yang mutlak
Lakukan langkah tersebut secara perlahan namun terus berkesinambungan. Kemudian adalah yang kedua, ada yang selanjutnya adalah prinsip quantum teaching. Ya. Selain pedoman yang visioner, prinsip yang dibangun dalam metode ini juga sangat dinamis. Terdapat 5 prinsip quantum teaching. Yang pertama yakni 1. Segala berbicaranya. Ya. Dikatakan segalanya berbicara bukan berarti tiba-tiba kelas menjadi mistis. Namun maksudnya adalah dengan menjadikan segala sesuatu yang ada di sekitar lokasi belajar menunjang pada materi yang disampaikan. Semisal saya sedang membawakan pelajaran tentang kelompok hewan berdasarkan makanannya, maka di dinding, meja, dan papan tulis setidaknya terdapat banyak gambar tentang itu. Dinding sebelah kanan herbivora misalnya, dan dinding sebelah kiri misalnya, sebelah kiri adalah hewan karnivora, lalu di papan tulis omnivora. Nah, dengan prinsip pertama ini siswa akan menerima dunia Anda yang di dunia saya akan diperkenalkan kepada mereka. Pasalnya quantum teaching ini membagi pelajaran dalam 2 kategori. Yang pertama, kategori konteks yang terdiri dari susunan dari suasana kegiatan belajar mengajar, suasana hati siswa dan guru, fasilitas belajar, dan dasar pembelajaran. Kategori kedua terdiri dari kategori isi, yakni strategi mengajar yang dinamis, fasilitas yang mendukung KBM, aktivitas menghidupkan kelas yang menyenangkan. Yang kedua itu prinsipnya adalah segalanya bertujuan. Nah, mulai dari opening kelas, sapaan guru, alat peraga yang digunakan, dan semua yang dilakukan oleh guru punya tujuan yang jelas. Nah, tujuan tersebut ini tidak lain dan tidak bukan adalah menumbuhkan semangat belajar siswa dalam memahami pelajaran. Sebagai guru, seharusnya kita sebaiknya menyiapkan segala sesuatu yang hendak dilakukan di kelas dengan matang. Hindari masuk kelas dengan kepala kosong. Apapun interaksi yang kita lakukan akan berpengaruh terhadap perkembangan siswa. Nah, oleh karena itu dalam metode quantum teaching ini sangat ditekankan prinsip ini. Semisal jika tiba-tiba Anda memutuskan untuk mengadakan kuis atau melakukan ice breaking, maka pastikan relevan dengan mata pelajaran yang disampaikan. Dan yang kemudian prinsip yang ketiga adalah pengalaman sebelum pemberian nama. Nah, setiap kali akan memperkenalkan materi buku kepada materi baru kepada siswa atau murid, memberi rangsangan pada mereka akan lebih efektif. Nah, rangsangan tersebut berupa aktivitas keseharian yang mana mereka berperan sebagai subjek. Kita contohkan lagi mengenai jenis hewan berdasarkan makanan. Kita bisa bertanya terlebih dahulu, siapa saja yang memiliki binatang peliharaan di rumah. Nah, lalu tanyakan pada mereka, apa saja makanan hewan tersebut. Nah, setelah kita cukup banyak mendapatkan ketertarikan dan perhatian siswa, barulah mulai mengenalkan istilah-istilahnya. Penamaan materi dengan cara demikian akan membuat siswa mengingatnya lebih cepat, dan pengalaman yang dialami mereka menjadi pemicu yang kuat untuk mempelajarinya dengan antusias. Dan yang prinsip yang keempat, akui setiap usaha. Sebuah pengakuan sangat berperan penting dalam pertumbuhan manusia. Orang dewasa saja selalu mencari hal ini, apalagi anak-anak yang rentan goyah dalam menumbuhkan semangat. Maka ketika siswa kita andil secara aktif dalam pembelajaran, akuilah proses belajarnya. Nah, meskipun keikutsertaannya masih minim, pengakuan tersebut harus tetap dilakukan. Nah, kita dapat mendorong antusiasmenya dengan cara ini. Mereka akan lebih percaya diri untuk bertanya, mengutarakan gagasan, bahkan menunjukkan bakat terpendamnya. Dan yang prinsip yang kelima, jika layak dipelajari maka layak pula dirayakan. Nah, setelah pengakuan kita berikan kepada mereka, lengkapi dengan apresiasi.
perayaan dalam pencapaian sebuah pelajaran sangat asyik untuk dilakukan, terlebih bagi anak-anak yang butuh banyak dukungan moral. Pujian atas usaha belajarnya memberikan tepuk tangan ketika tidak pernah bolos sekolah, dan apresiasi lainnya membuat mereka semangat. Kemudian di sini saya akan menjelaskan juga konsep quantum teaching dan tips menerapkan dalam KBM. Model pembelajaran yang diusul dari metode quantum teaching terdiri dari 6 konsep. Apabila Anda mempraktikkan ke-6 konsep ini dalam KBM dengan optimal, permasalahan Anda dalam mengajar akan teratasi. Berikut penjelasan serta tipsnya. Yang pertama ada tumbuhkan. Pertama-tama dalam memulai kelas, tugas Anda adalah menumbuhkan minat mereka untuk belajar. Munculkan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang hendak disampaikan. Selain pertanyaan, Anda juga bisa mengawalinya dengan storytelling. Masukkan pengalaman siswa dalam cerita tersebut hingga muncul jembatan menuju materi. Dan kemudian yang kedua, alami. Pengalaman dan keingintahuan siswa menjadi kunci dari sukses tidaknya metode ini. Dilibatkan anak didik Anda, anak didik kita, untuk merasakan secara langsung materi yang sedang dipelajari. Tunjukkan keterkaitan pelajaran dengan pengetahuan dan pengalaman mereka. Berikan mereka studi kasus yang ringan di perumahan pembelajaran. Hal tersebut untuk mengasah otak dan memicu adanya interaksi di kelas. Yang ketiga, namai. Kemudian tiba pada tahap mengenalkan siswa dalam penamaan materi. Konsep ini menjelaskan keterkaitan pengalaman mereka di sesi sebelumnya dengan suatu rumusan teori ilmiah. Materi yang dijelaskan pada siswa menjadi lebih terarah dan mudah dipahami oleh mereka. Dan berbagai rumus, pemikiran, teori, dan hal lain yang berkaitan dengan materi tidak itu sekedar sebuah informasi, namun mereka dapat mencernanya sebagai sebuah pengetahuan baru yang relevan dan kehidupan. Dan yang keempat adalah mendemonstrasikan. Nah, lanjut ke kegiatan belajar dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk menerapkannya. Segala hal yang baru mereka dapatkan butuh ruangan pembuktian. Nah, jika mereka diarahkan untuk menerjemahkan materi yang mereka dapatkan butuh ruang pembuktian. Jika mereka diarahkan untuk menerjemahkan materi yang diperolehnya, nah kemudian merasakan secara langsung, maka pemahaman mereka akan optimal. Daya serap serta kecakapan dan menganalisa siswa itu meningkat. Dan yang kelima adalah murajaah atau mengulangi pembelajaran. Nah, pengulangan ini sangat penting dalam proses pembelajaran mereka, belajar mengajar. Setelah materi serta keterlibatan siswa dilakukan, saatnya menguji apa? Menguji proses pemahaman mereka. Kita dapat memberinya pertanyaan yang berkaitan dengan materi. Bisa juga dalam memberi kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan kembali di depan kelas versi mereka. Saja yang dapat saya sampaikan mengenai tugas pembelajaran penerapan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.